Perintah Kaisar Naga. Bab 6934-6937. Itu bukan berasal dari alam ilahi. Sang penjaga tatanan dunia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan kisahnya, 1000 tahun yang lalu, celah kuno di surga ke-22 kembali melonggar. Penghalang melemah, dan batasan hukum alam berada di ambang kehancuran. Kekuatan yang melancarkan invasi lintas alam ini berasal dari faksi asing yang berbeda dari luar alam semesta, bukan klan dewa dari alam ilahi. Namun, bencana yang paling fatal adalah tindakan klan Dewa Haotian yang secara aktif bersekongkol dengan kekuatan asing tersebut. Mereka membuka gerbang bagi musuh dan ibarat mengundang serigala masuk ke dalam rumah sendiri. Demi mengejar kekuasaan yang lebih besar dan memonopoli Dao Agung, yang lebih murni dari alam luar, mereka tidak ragu mengkhianati urat nadi spiritual serta sumber daya asli surga ke-22, lalu membuat kesepakatan dengan kekuatan asing itu. Perang itu pada akhirnya berhasil memukul mundur para penyerbu, meski dengan susah payah. Namun, alam surgawi tingkat ke-22 hancur lebur, urat nadi spiritualnya hancur berkeping-keping, sumber daya terkuras habis, jalur energi bumi terputus, dan populasi makhluk hidup di dalamnya musnah. Wilayah itu berubah menjadi tanah tandus yang sunyi dan tak bernyawa. Ancaman akibat celah itu semakin parah. Energi asing terus merembes masuk, dan penghalang yang melindungi alam surgawi berada di ujung tanduk. Sebagai penjaga tatanan dunia, aku tidak memiliki pasukan di bawah komandoku, tidak punya wewenang untuk menindak para pengkhianat, dan tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Jadi satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Rencananya adalah menggunakan penjara Dao Surgawi sebagai landasan untuk mengevakuasi para pembudidaya tak berdosa dari berbagai penjuru alam, serta memanfaatkan esensi purba, daging, darah, dan jiwa dari segala makhluk hidup untuk perlahan-lahan menambal celah tersebut, menstabilkan penghalang, dan memperpanjang kelangsungan hidup kosmos. Pada titik ini, sosok bayangan sang penjaga tatanan dunia sedikit menoleh ke arah Dev. Nada suaranya menyiratkan campuran antara rasa penasaran dan pemahaman baru. Aku sebelumnya tidak pernah benar-benar bisa memahami bagaimana kamu berhasil lolos tanpa cedera dari pusaran di luar alam semesta itu. Sekarang, aku akhirnya mengerti. Jejak kekuatan nuklir dalam dirimu mungkin tampak memiliki asal-usul yang sama dengan energi nuklir klan dewa, namun esensinya secara mendasar berbeda. Energi nuklir klan dewa merupakan bentuk, ampas dan kehendak warisan dari luar alam semesta tercemar dan memiliki sifat asimilatif. Sebaliknya, kekuatan nuklirmu adalah inti murni energi purba dari luar alam semesta. Ia tidak terikat oleh hukum kosmos, kebal terhadap cengkeraman celah dimensi, dan bahkan mampu melawan kekuatan pengikis dari kehampaan di luar sana. Di seluruh sistem kosmos, hanya kekuatan nuklirmu yang unik dan anomali yang mampu melepaskan diri dari tarikan pusaran, menahan pengikisan eksternal, dan melintasi celah dimensi sesuka hati. Inilah landasan yang memungkinkannya melampaui belenggu kosmos. Kebenaran itu pun terungkap. Ia menyadari bahwa jejak kekuatan nuklirnya jauh lebih luar biasa daripada yang pernah ia bayangkan. Kekuatan itu berasal dari sistem energi nuklir Cinderlands, namun tampaknya ada hubungan yang sengaja dilupakan antara energi nuklir yang ditemukan reruntuhan benua-benua 7 bintang dan warisan nuklir luar angkasa milik klan dewa. Antara teknik kultivasi nuklir yang ditinggalkan oleh alam ilahi dan peradaban nuklir reruntuhan benua-benua 7 bintang, manakah yang merupakan sumber aslinya, dan manakah yang merupakan turunannya? Untuk saat ini ia belum memiliki jawabannya, namun ia tahu bahwa solusinya kemungkinan besar terletak jauh di dalam kehampaan di luar alam semesta. Dev berdiri mematung di tengah kehampaan. Aura di sekelilingnya terasa menusuk dan membekukan. Amarah, hawa dingin, dan niat membunuh di matanya telah menyatu, mengeras menjadi tekad yang tak tergoyahkan sekeras es yang telah membeku selama ribuan masa. Mereka yang tak berdosa mengorbankan diri demi kebaikan yang lebih besar, sementara para pengkhianat justru menikmati kejayaan dan kenyamanan. Tatanan Dao Surgawi tampak tak memihak, namun di baliknya tersimpan sifat egois dan ketidakberdayaan yang menyayat hati hingga ke tulang. Mereka yang sesungguhnya pantas mati adalah anggota klan Dewa Haotian yang telah mengkhianati kosmos, berpihak pada musuh, mengacaukan langit dan bumi, serta membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dev perlahan mengangkat pandangannya. Jauh di dalam mata ungunya, kobaran niat membunuh yang dahsyat telah menyala hebat bagaikan api liar yang tak terkendali. Sambil meredam gejolak pikiran di benaknya, ia mendongak menatap sosok kelabu yang samar itu, karena kamu tak mampu menghadapi para pembudidaya klan dewa itu, biar aku yang melakukannya. Mereka memiliki energi nuklir yang tak bisa menutup celah itu, namun akulah yang akan merenggut nyawa mereka. Mengenai celah itu dan para pembudidaya buangan itu, aku butuh kamu memberitahuku cara menstabilkan retakan tersebut tanpa mengorbankan nyawa orang-orang tak berdosa. Kehampaan kelabu itu sunyi senyap. Embusan angin dari masa yang telah berlalu ribuan tahun seolah membeku di dalam sangkar raksasa seukuran dunia ini. Dev melayang di kehampaan, tatapan mata ungunya sedingin embun beku.
Meski tekadnya untuk membunuh sudah bulat, pikirannya tetap jernih, tak sedikit pun tertutupi oleh kabut amarah. Ia sangat memahami bahwa meskipun memusnahkan para pengkhianat klan dewa adalah tujuan utamanya, prioritas mendesak saat ini adalah memutus akar ketidakadilan yang telah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Ia bertekad mengakhiri praktik memangsa pembudidaya tak berdosa yang hanya dijadikan santapan, serta merombak total tatanan kosmis tak masuk akal yang menuntut nyawa makhluk hidup demi menambal retakan di langit dan bumi. Sosok bayangan penjaga tatanan dunia melayang diam di tengah pusaran kabut kelabu. Kesadarannya yang kuno dan sama sekali tak acuh tertuju pada Dev saat ia berbicara perlahan, menjawab pertanyaan yang baru saja diajukan Dev. Retakan yang tersebar di langit bermula dari kerusakan pada asal-muasal primordial di luar alam semesta ini. Baik energi spiritual biasa maupun fondasi dao para pembudidaya tidak dapat memulihkannya. Sepanjang zaman, aku telah mengerahkan seluruh batas wewenangku atas hukum kosmis dan hanya menemukan 3 cara yang mungkin ditempuh. Namun, setiap jalan itu menentang kehendak surga dan penuh dengan bahaya luar biasa, jalan yang tak seorang pun di antara berbagai alam semesta mampu melaluinya, atau bahkan berani mencobanya. Sosok itu berhenti sejenak, kabut kelabu keputihan sedikit bergolak, sebelum mengungkapkan 3 solusi yang telah terkubur selama ribuan masa dan tak diketahui siapapun untuk memecahkan kebuntuan ini. Setiap kata memiliki bobot yang luar biasa, dan setiap kalimatnya mengguncang semesta. Dia berkata, cara pertama, satukan energi inti nuklir dan gunakan esensi primordial untuk menekan retakan tersebut. Retakan di alam surgawi itu takut pada energi inti primordial murni yang berasal dari luar alam semesta. Retakan itu menolak inti semu, milik ras dewa yang telah tercemar oleh kotoran yang diperoleh dari luar. Energi nuklir di dalam dirimu adalah inti primordial sejati, satu-satunya kekuatan di semesta yang memiliki asal-usul yang sama dengan retakan tersebut dan mampu menahannya. Kamu bisa mengumpulkan pecahan energi inti primordial dari alam surgawi, memurnikan serta menyatukan seluruh energi murni itu, lalu menempa sebuah segel inti surgawi yang utuh. Dengan menggunakan segel primordial ini untuk menekan inti retakan, kamu dapat secara paksa menghalangi infiltrasi dari luar dan melenyapkan sepenuhnya daya hisap yang dimiliki retakan tersebut. Namun, jalan ini sangatlah sulit. Sisa-sisa pecahan energi inti primordial tersebar luas. Sebagian besar terkubur jauh di dalam zona terlarang yang berbahaya atau terkunci oleh segel kuno. Terlebih lagi, ras dewa telah menghabiskan waktu bergenerasi-generasi untuk menyisir reruntuhan demi mendapatkan energi tersebut, sehingga hanya menyisakan sedikit sekali bagian yang tersisa. Yang lebih krusial lagi, proses penyatuan energi nuklir itu penuh dengan bahaya ekstrim. Kesalahan sekecil apapun dapat memicu serangan balik dari energi primordial, menyebabkan dirimu terkontaminasi oleh kekuatan dari luar sana dan berubah menjadi monster tanpa akal budi. Ekspresi Dev tetap tak berubah. Ia diam-diam mengingat kata-kata itu dan menunggu kelanjutannya. Sang penjaga tatanan dunia melanjutkan, cara kedua, memurnikan kembali secara terbalik hukuman ilahi untuk memperbaiki alam surgawi menggunakan dosa-dosa yang justru telah merusaknya. Meskipun energi nuklir ekstraterestrial di dalam tubuh para pembudidaya klan dewa tidak dapat memperbaiki celah itu dengan sendirinya dan bahkan cenderung memperparah retakan serta mempercepat erosi oleh kekuatan asing itu, jika kamu mampu membalikkan hukum dao surgawi dan menempa jalan unik balasan ilahi, kamu bisa secara paksa melucuti energi nuklir ekstraterestrial itu dari klan dewa. Dengan melebur dan memurnikannya untuk menghilangkan sifat korosifnya, kamu dapat mengubahnya menjadi esensi penebusan dosa yang murni bagi kosmos. Esensi ini, yang berasal dari dosa-dosa para pengkhianat, menjadi nutrisi sempurna untuk menambal celah tersebut. Ia tidak hanya menstabilkan retakan tetapi juga secara bertahap memperbaiki kerusakan pada penghalang kuno itu. Metode ini mencapai 2 tujuan sekaligus, menyingkirkan para pengkhianat dari kosmos sekaligus melenyapkan ancaman mendasar bagi dunia. Namun, kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa memurnikan kembali nalasan ilahi melampaui segala hukum kosmis yang ada. Tidak ada preseden untuk diikuti maupun contoh masa lalu yang bisa menjadi panduan bagimu. Kamu harus menggunakan fondasi dao milikmu sendiri sebagai tungku dan energi nuklir itu sebagai apinya untuk menempa jalan hukuman surgawi yang benar-benar baru. Kesalahan sekecil apapun akan berakibat pada kehancuran total jalan daomu dan musnahnya jiwamu sendiri. Kilatan niat membunuh semakin menguat di mata Dev. Metode ini sangat sesuai dengan niatnya. Dosa-dosa klan dewa sungguh mengerikan. Mereka pantas menebusnya dengan nyawa mereka dan memperbaiki alam surgawi menggunakan kekuatan mereka sendiri yang telah tercemar. Ini adalah utang yang harus mereka bayar kepada setiap makhluk hidup di alam semesta. Lalu, cara ketiga. Tanya Dev dengan suara berat dan mantap. Sang penjaga tatanan dunia berkata, cara ketiga melibatkan pengambilan energi dari kehampaan kacau di luar cakrawala untuk memperkuat penghalang berbagai alam surgawi. Celah itu bermula dari kehampaan di luar alam-alam tersebut.
Hukum Dao Surgawi yang mengatur 36 alam surgawi pada dasarnya tidak berdaya meredam kekuatan primordial dari kehampaan luar itu. Dan satu-satunya solusi adalah menjelajahi kehampaan tersebut melintasi lapisan-lapisan alam surgawi untuk menemukan benih primordial penyegel penghalang yang ditinggalkan oleh para dewa surgawi zaman dahulu. Dengan memanfaatkan energi kekacauan dan tak beraturan yang ada di sana, seseorang dapat membangun kembali penghalang pelindung bagi surga ke-22. Cara ini menawarkan penyelesaian paling tuntas, yang mampu melenyapkan ancaman celah itu secara permanen dan mengakhiri krisis yang telah berlangsung sejak zaman purbakala. Namun, ini adalah jalan di mana peluang untuk selamat hampir mustahil. Kehampaan di luar alam-alam tersebut tidak memiliki aturan, tatanan, maupun kehidupan. Bahkan sosok seperti diriku yang telah menjadi perwujudan hukum kosmis akan langsung hancur lebur begitu memasukinya. Sepanjang zaman, tak terhitung banyaknya sosok perkasa yang mencoba perjalanan berbahaya ini, namun mereka semua tewas tanpa jejak. 3 jalan, 1 untuk menyegel, 1 untuk memulihkan, dan 1 untuk menjamin stabilitas abadi. Setiap jalan penuh dengan bahaya dan kesulitan. Setiap langkah berada di ambang batas tipis antara hidup dan mati. Namun, saat mendengar hal itu, Dev tidak merasakan sedikit pun rasa takut di hatinya, hanya tekad yang jernih dan tak tergoyahkan. Dia telah bangkit dari titik terendah dalam kultivasi, melawan takdir demi menempa nasibnya sendiri. Hidupnya tidak mengenal jalan pintas. Dia selalu melangkah melewati rintangan berat dan selamat dari cengkeraman maut. Aku akan menempuh ketiga jalan itu. Dev mengangkat kepalanya. Mata ungunya berkilat tajam penuh semangat, dan nada suaranya tegas tanpa keraguan. Pertama, aku akan memadatkan segel inti untuk menekan celah dimensi itu, menstabilkan situasi genting ini dan mencegah pengorbanan para pembudidaya yang tak berdosa. Selanjutnya, aku akan memurnikan balik hukuman ilahi untuk melenyapkan semua pengkhianat di dalam klan Dewa Surgawi, menebus celah dimensi itu dengan kejahatan mereka dan melunasi utang darah yang telah berlangsung selama berabad-abad. Terakhir, aku akan melintasi alam di luar sana untuk mencari benih Dao Dewa Surgawi, membasmi sepenuhnya ancaman celah dimensi tersebut dan memastikan tidak ada bahaya yang tersisa di masa depan. Sosok bayangan penjaga tatanan dunia sedikit gemetar. Jelas, ia tidak menyangka ada orang yang berani memikul 3 jalan, menurut segala perhitungan, pasti berujung pada kematian. Dia bertanya, apakah kamu menyadari bahayanya? Dengan menempuh ketiga jalan itu secara bersamaan, kamu akan memikul beban kelangsungan hidup alam surgawi itu sendiri. Satu langkah yang salah, dan kamu akan hancur tanpa harapan untuk selamat. Aku tahu. Nada suara Dev dingin dan kata-katanya bergema dengan keyakinan yang teguh bagaikan baja. Namun, karena surga tidak memiliki keadilan, kita para pembudidaya akan melawannya demi menegakkan keadilan itu sendiri. Jika Dao Surgawi tidak berani melenyapkan para pengkhianat itu, aku yang akan melakukannya. Jika langit dan bumi tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki celah dimensi itu, aku yang akan memperbaikinya. Aku akan memecahkan krisis buntu yang telah menghantui zaman ini. Mulai hari ini, akulah surga. Akulah Dao. Langit dan bumi akan tunduk padaku. Pada saat ini, Dev merasa seolah-olah dirinya telah menjadi penguasa alam semesta. Cahaya jalan kebenaran bersinar di atas bumi. Dev mulai bersenandung tanpa sadar. Ledakan. Tiba-tiba, suara guntur surgawi menggelegar. Bahkan penjara ini, yang terletak di luar jangkauan Dao Surgawi, entah bagaimana telah menarik sambaran petir. Dev merasakan sentakan menjalar ke seluruh tubuhnya, diikuti oleh suara yang familiar, fokuslah pada kultivasimu, dan berhentilah menyombongkan diri. Tuan Si. Dev terkejut mendengar suara itu. Suara itu. Sang penjaga tatanan dunia tertegun. Itu suara seorang tetuaku yang sedang menegurku, jelas Dev. Sang penjaga tatanan dunia terdiam cukup lama. Di dalam kesadarannya yang dingin dan mekanis, rasa takut muncul untuk pertama kalinya. Dia berkata, tidak mengherankan jika, meskipun hanya berada di tingkat Dewa Emas, kamu mampu memusnahkan klan Dewa Haotian di surga ke-22 dan menyombongkan diri dengan begitu berani di dalam penjara ini. Kamu memang berhak untuk menyombongkan diri. Mengenai hal yang kusebutkan tadi, uruslah sesuai keputusanmu. Sang penjaga tatanan dunia akhirnya melunak, membuat janji yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang zaman, aku bisa segera menghentikan pusaran penelan itu dan menyetop pengiriman pembudidaya tak berdosa ke penjara ini untuk dijadikan tumbal. Mekanisme penyerap kehidupan di penjara Dao Surgawi akan disegel sementara, demi menjamin keselamatan semua makhluk hidup untuk saat ini. Namun, aku menetapkan batas waktu, 1 bulan. Dalam 30 hari, kamu harus menstabilkan celah menuju alam luar itu dan menghentikan kebocoran yang menembus penghalang. Jika bulan itu berakhir dan kondisi celah tersebut terus memburuk dengan kekuatan alam luar yang kembali mengincar invasi, aku tidak punya pilihan selain mengaktifkan kembali mekanisme tumbal, mengorbankan nyawa jutaan makhluk demi membeli waktu bagi alam surgawi ini. Ini adalah ketentuan mutlak dari aturan yang ada. Hal ini tidak dapat diubah.
Jika tidak, seluruh alam surgawi akan menghadapi bencana besar. Dev menyetujuinya tanpa ragu, suaranya terdengar serius, 1 bulan. Aku akan menyelesaikannya. Selain itu, aku akan menepati janji terkait ikatan karma kita. Sang penjaga tatanan dunia melanjutkan, aku bisa merobek penghalang dimensi dan memindahkanmu serta rekan-rekanmu ke surga ke-23. Surga ke-22 sudah tidak bisa diselamatkan lagi, urat nadi spiritualnya telah habis, dao agungnya telah retak, dan tempat itu tidak lagi layak untuk kultivasi ataupun terobosan tingkat kekuatan. Surgawi ke-23 berada di tataran yang lebih tinggi. Hukum-hukumnya lebih sempurna, jejak kekuatan inti primordial masih melimpah, dan tempat itu menjadi kediaman bagi berbagai cabang klan Dewa Surgawi. Di sana, kamu bisa meningkatkan kultivasimu, menyempurnakan kekuatan nuklirmu, serta memurnikan kembali hukuman ilahi. Kamu juga bisa sekaligus memburu para pengkhianat dan mengumpulkan esensi sumber pemulih surga, mengejar kedua tujuan tersebut secara bersamaan. Tawaran ini menjawab kebutuhan paling mendesak Dev. Surga ke-22 telah lama menjadi tempat yang stagnan. Klan dewa memonopoli segalanya, sumber daya telah terkuras, dan dao agung telah runtuh. Tetap tinggal di sana hanya akan menghambat kemajuannya. Menuju ke surga ke-23 adalah langkah untuk menghindari bahaya, mengumpulkan kekuatan, dan yang lebih penting secara aktif mencari klan dewa serta memulai perhitungan. Sepakat. Dev mengangguk, menyepakati ketentuan perjanjian tersebut. Sang penjaga tatanan dunia tidak berkata apa-apa lagi. Kehampaan kelabu putih itu tiba-tiba mulai berputar, membentuk lapisan-lapisan pola yang teratur dan berlandaskan hukum alam. Sebuah jalan lintas yang membentang melintasi langit perlahan terbuka, menghubungkan tempat itu dengan alam-alam di luar sana. Jalan itu telah terbuka. Kamu boleh pergi. Ingatlah batas waktu 1 bulan berhasil atau gagalnya hal ini sepenuhnya bergantung pada tindakanmu. Jika kamu berhasil menempa segel inti alam surgawi, tidak perlu kembali ke surga ke-22. Cukup dengan satu pikiran yang dipancarkan melalui indera ilahimu, aku akan mengetahuinya. Celah itu menembus seluruh alam surgawi, jadi kamu bisa menghubungiku di alam surgawi manapun kamu berada. Sang penjaga tatanan dunia memberikan instruksi terakhir tersebut. Dimengerti. Dev berbalik dan melirik ke arah 7 peri yang berdiri di belakangnya. Ayo pergi. Begitu kata-kata itu terucap, rombongan tersebut melangkah masuk ke dalam jalan lintas hukum alam. Sosok mereka seketika memudar dan menyatu dengan kehampaan kelabu putih itu. Saat Dev dan yang lainnya menghilang, sosok sang penjaga tatanan dunia perlahan menjadi semakin jelas. Menatap punggung mereka yang menjauh, matanya memancarkan sorot penuh harap. Mungkinkah dia sang penyelamat yang ditakdirkan untuk menyelamatkan alam surgawi? Namun, kekuatannya begitu minim terlalu lemah. Tapi suara itu tadi. Sosok sang penjaga tatanan dunia perlahan memudar dan lenyap. Pada saat yang sama, pandangan setiap pembudidaya yang terkurung di dalam penjara itu menjadi gelap. Ketika mereka membuka mata kembali, mereka mendapati diri mereka tidak lagi berada di penjara, melainkan sudah kembali ke wilayah masing-masing. Klan kuno Xuanming. Langit tampak cerah dan pepohonan kuno menjulang tinggi, namun suasana hikmat menyelimuti kawasan klan. Kabut suram yang telah menggantung selama berhari-hari belum juga sirna. Aemon berdiri di atas anjungan tinggi dengan tangan tertaut di belakang punggung, raut wajahnya tampak serius. Selama berhari-hari, ia terus mencemaskan keselamatan Dev dan 7 peri. Penjara dao surgawi memiliki tingkat bahaya yang tak terbayangkan, tak seorang pun dalam kurun waktu yang sangat lama pernah berhasil meloloskan diri darinya tanpa cedera dan dia sudah lama mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Agnes berdiri diam di satu sisi, mengenakan jubah seputih salju. Kekhawatiran yang mendalam tampak jelas di wajahnya, dan hatinya terus diliputi kecemasan. Hanya Louis Gu yang tidak menyadari situasi sebenarnya. Meskipun tahu Dev berada dalam bahaya besar, ia tidak memahami tingkat bahaya yang sesungguhnya ataupun rahasia kuno yang tersembunyi di dalamnya. Tepat saat ini, sebuah celah halus pada hukum alam semesta tiba-tiba terbuka di langit. Semburat cahaya kelabu keunguan, yang membawa 7 sosok ramping, melesat turun dari udara dan mendarat dengan mantap di ruang terbuka wilayah klan kuno Xuanming. Dev. Kilatan cahaya terang muncul di mata Agnes. Kecemasannya lenyap seketika saat ia bergegas menghampiri mereka. Aemon juga bergerak secepat kilat, tiba di hadapan mereka dalam sekejap. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk memastikan bahwa ketujuh makhluk abadi itu telah kembali dengan selamat. Meski aura mereka melemah dan jubah mereka compang-camping, tak satu pun dari mereka yang tewas atau menderita luka parah. Ia menghela napas lega yang panjang, wajahnya dipenuhi emosi. Mereka berhasil keluar. Mereka benar-benar berhasil keluar. Aemon diliputi rasa haru. Dalam sejarah penjara dao surgawi kuno, belum pernah ada kelompok tahanan yang berhasil meloloskan diri secara utuh. Hari ini, kalian telah mematahkan preseden yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ketujuh peri itu membungkuk sedikit dan mengangguk memberi salam kepada keduanya.
Setelah selamat dari cobaan yang begitu mengerikan, raut wajah mereka masih menyisakan jejak keterkejutan. Louis Gu bergegas datang begitu mendengar kabar tersebut. Melihat semua orang selamat, ia bersorak dan bersuka cita dengan sepenuh hati. Sementara yang lain merayakan keberhasilan itu, Dev tetap tenang, meski ada rasa dingin dan beban berat yang tersisa jauh di dalam tatapan matanya. Ia mengangkat tangan untuk menenangkan suasana, lalu menatap Aemon dan Agnes seraya berkata dengan suara rendah dan serius, ikutlah denganku. Ada hal sangat penting yang harus kulakukan. Ia sengaja tidak melibatkan Louis Gu. Kebenaran mengenai situasi ini tidak boleh tersebar luas untuk saat ini. Meskipun mungkin munafik dan terkekang oleh berbagai keterbatasan, penjaga tatanan dunia tetap menjadi pilar stabilitas terakhir bagi berbagai alam semesta. Selama celah dimensi belum distabilkan dan krisis belum teratasi, mengungkap kebenaran mengenai pengorbanan Dao Surgawi serta tempat perburuan berkedok penjara itu pasti akan memicu kekacauan di seluruh penjuru alam, menimbulkan kegemparan di kalangan berbagai ras dan meruntuhkan moral publik. Jika hal itu terjadi, tatanan yang ada akan hancur lebur, memberi kesempatan bagi kekuatan dari luar alam semesta untuk memanfaatkan kelemahan tersebut dan melenyapkan surga ke-22 dalam sekejap. Selama celah dimensi belum sepenuhnya stabil dan para pengkhianat di dalam klan dewa belum diadili, ia harus mempertahankan dunia penjaga tatanan surgawi di mata publik serta menjaga stabilitas di seluruh alam semesta. Di dalam ruangan yang tertutup rapat itu, sebuah penghalang memblokir segala bentuk pengawasan dan penyadapan. Dev memaparkan segalanya secara rinci. Mengenai kebenaran hakiki di balik penjara Dao Surgawi, rahasia kuno mengenai celah dimensi luar alam, sejarah sebenarnya dari perang dewa dan iblis, serta pengkhianatan yang dilakukan oleh ras dewa. Dia juga mengungkapkan apa yang telah disampaikan oleh sang penjaga tatanan dunia tentang 3 cara untuk memulihkan alam surgawi, tenggat waktu 1 bulan, dan kesepakatan terkait penyeberangan ke surga ke-23. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan sambaran petir membuat Aemon dan Agnes sangat terguncang hingga tak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Segala hal yang selama ini mereka yakini tatanan Dao Surgawi, sejarah perang dewa dan iblis, serta asal-usul ras dewa seketika itu juga runtuh dan berubah total. Jadi, ras dewa adalah sumber dari segala kejahatan. Perang dewa dan iblis yang selama ini kita kenal sebenarnya adalah perjuangan pertahanan berbagai alam melawan ancaman dari luar dimensi. Wajah Aemon memucat, dipenuhi oleh rasa tidak percaya sekaligus kemarahan yang meluap-luap. Selama berabad-abad, dunia telah dibiarkan dalam kegelapan memuja para pengkhianat sembari mencela para pahlawan. Sungguh sebuah ironi yang tak masuk akal. Tatapan mata Agnes berubah dingin saat ia berbisik, mereka yang tak berdosa mengorbankan diri demi surga, sementara para pengkhianat justru merampas segala imbalannya. Dunia ini telah membusuk hingga ke akar-akarnya. Itulah sebabnya kebenaran ini tidak boleh diungkapkan untuk saat ini. Pandangan Dev tampak serius saat ia menegaskan dengan nada berat, Louis Gu adalah sosok yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Dia tidak boleh mengetahui hal ini. Mulai sekarang, jika ada pihak luar yang bertanya tentang penjara itu, katakan saja bahwa aku berhasil menyelamatkan 7 orang, jangan sebutkan hal lain apapun. Sebelum aku bisa menstabilkan celah dimensi dan menyingkirkan para pengkhianat, kita harus menjaga kesan stabilitas dalam tatanan Dao Surgawi saat ini. Kita tidak boleh memicu kekacauan di berbagai alam ataupun membiarkan diri kita sendiri jatuh dalam kekacauan. Aemon dan Agnes mengangguk dengan hikmat, sepenuhnya menyadari betapa besarnya risiko yang dipertaruhkan. Kami mengerti. Kami akan menjaga kerahasiaan hal ini dengan sangat ketat. Dev menghela napas lega, pandangannya beralih ke kedalaman cakrawala ke arah celah antar wilayah yang tak kasat mata dan tak berwujud, namun menjadi ancaman terus-menerus bagi kelangsungan hidup berbagai alam. Penjaga tatanan dunia telah membuka jalur lintas alam. Aku akan segera membawa kalian ke surga ke-23. Dalam 1 bulan mendatang, aku berniat menempa segel inti nuklirku, memurnikan balik hukuman ilahi, membantai klan dewa, dan mengumpulkan esensi primordial. Hanya dalam 1 bulan ini, aku akan menentang kehendak surga demi memulihkannya dan membasmi semua pengkhianat di seluruh penjuru alam. Setelah berkata demikian, tanpa membuang waktu, ia melangkah keluar dari ruangan itu. Di kehampaan di luar alam surgawi, jalur hukum kembali berpijar terang. Dev memimpin rombongan melangkah dengan mantap memasuki jalur tersebut, tanpa mengucapkan salam perpisahan kepada Louis Gu dan yang lainnya. Tak terhitung banyaknya pembudidaya di surgawi ke-22 menatap jalur hukum yang tiba-tiba menerangi kehampaan itu. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Jalur hukum yang membentang di antara kedua alam surgawi itu bergetar hebat, arus energi kelabu putihnya terurai lapis demi lapis. Dev dan rekan-rekannya muncul, lalu mendarat dengan mantap di sebuah dunia yang asing. Di bawah kaki mereka terhampar batu spiritual berwarna biru cerah yang halus dan padat, terasa hangat saat disentuh. Energi spiritual murni terus-menerus memancar dari kedalaman bumi jauh lebih kuat dibandingkan urat spiritual yang telah menipis di surga ke-22.
Saat memandang sekeliling, tampak pemandangan puncak-puncak gunung yang menjulang bersaing tinggi dan jurang-jurang yang diselimuti awan, deretan puncak abadi yang melayang, pepohonan kuno yang menjulang tinggi, serta air terjun spiritual yang mengalir deras. Udara di sana dipenuhi aura prinsip Dao tingkat tinggi yang utuh, agung, dan tak terbatas. Tidak ada jejak kehancuran maupun kesuraman seperti yang terlihat di surga ke-22, tidak ada tanah yang retak ataupun kehampaan yang mati. Inilah alam surgawi ke-23 yang baru, utuh, dan makmur. Jelas sekali bahwa surga ke-23 tidak pernah diserang oleh kekuatan dari luar alam tersebut. Begitu mendarat, mereka semua secara naluriah menekan aura masing-masing dan mengamati sekeliling dalam diam. Baik itu Dev, Jiang, Aemon, maupun kelompok 7 peri, yang telah bertahan melewati kurungan maut tempat mereka di penjara, semuanya memancarkan tatapan yang menyiratkan ketidakpahaman sekaligus kewaspadaan. Mereka sama sekali tidak mengetahui apapun tentang alam surgawi tingkat tinggi ini. Mereka tidak tahu menahu mengenai pembagian wilayahnya, peta persebaran berbagai ras yang menghuninya, perbandingan kekuatan antar faksi, ataupun sistem kultivasi dan aturan setempat yang berlaku di alam surgawi tersebut. Klan Dewa Haotian, yang dahulu pernah mendominasi suatu wilayah di surga ke-22, hanyalah faksi kecil dari alam yang lebih rendah, sebuah kelompok yang telah lama tertinggal zaman dan sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan-kekuatan papan atas di surga ke-23. Berdiri di alam yang benar-benar baru ini, segala pemahaman sebelumnya menjadi tidak relevan lagi. Energi spiritual yang begitu kaya. Jalinan hukum alam yang begitu sempurna. Aemon berdiri dengan tangan tertaut di belakang punggung, mengatur napasnya secara berirama, matanya dipenuhi rasa takjub. Dibandingkan dengan surga ke-23 ini, surga ke-22 bagaikan tanah tandus yang sunyi. Perbedaan tingkat di antara keduanya sungguh bagaikan bumi dan langit. Jubah putih Agnes berkibar lembut saat matanya sedikit menyipit, dengan tajam merasakan perubahan resonansi Dao di sekitarnya. Hukum-hukum di sini begitu ketat dan tertib, dan batas maksimal kultivasinya sangat tinggi, jauh melampaui apapun yang ada di alam-alam bawah. Namun, lapisan pola Dao yang tajam, mendominasi, dan asing samar-samar menyelimuti udara, secara diam-diam menekan fondasi kultivasi makhluk setempat serta menunjukkan sifat eksklusif yang keras. 7 sosok peri, masing-masing mengenakan pakaian dengan warna berbeda, berdiri berbaris dalam diam. Meski aura mereka lemah, postur tubuh mereka tetap tegak. Peri tertua yang berpakaian merah tua, menyapu pandangannya yang tenang ke arah padang belantara luas yang sunyi itu. Tempat ini sunyi dan tak berpenghuni, bukan kota ataupun jalur utama, jadi kemungkinan besar ini adalah titik pendaratan acak dari jalur lintas alam. Kita adalah pendatang baru di sini dan sama sekali buta akan situasi. Melangkah maju secara gegabah akan sangat berbahaya. Peri kedua, yang berpakaian oranye, mengangguk pelan dengan nada hati-hati. Surga ke-23 berada di tingkat yang lebih tinggi. Ranah pembudidaya, kedalaman kemampuan bertarung, maupun peta kekuatan faksi-faksi di sini semuanya jauh melampaui alam-alam bawah. Dengan kultivasi kita yang terbatas, kita mutlak harus menghindari masalah. Peri ketiga, berpakaian kuning, keempat berpakaian hijau, kelima, berpakaian cian, dan keenam berpakaian biru, semuanya tetap diam, dengan saraf yang tegang. Azi melangkah pelan ke sisi Dev dan berbisik, "Tuan muda, kemana kita harus pergi sekarang?" Dev mengangkat pandangannya menatap hamparan pegunungan yang tak bertepi. Mata ungunya tampak tenang, meski pikirannya juga sedang kosong. Sang penjaga tatanan dunia hanya memberikan kesempatan untuk melintasi alam serta batas waktu 1 bulan. Ia tidak pernah merinci pembagian faksi, hierarki kekuatan, ataupun hakikat sebenarnya dari ras dewa di surga ke-23. Ia hanya mengetahui 2 hal. Pertama, tempat ini menyimpan sejumlah besar pecahan asal-muasal nuklir, yang tersebar fondasi penting untuk memadatkan segel nuklir surgawi, dan meredam celah yang mengarah ke alam lain. Kedua, tempat ini merupakan basis pertahanan bagi para pengkhianat dari alam surgawi, makhluk-makhluk yang jauh lebih tangguh dibandingkan mereka yang berada di alam bawah, menjadikan mereka target sempurna bagi rencananya untuk menyempurnakan hukuman ilahi secara terbalik dan memulihkan surga dengan memanfaatkan dosa-dosa mereka. Mengenai tingkatan kultivasi setempat, faksi-faksi papan atas, dan hakikat musuh yang sebenarnya, semuanya masih menjadi misteri. Tidak perlu terburu-buru. Dev berbicara dengan suara berat dan tegas. Kita sama sekali tidak mengenal surga ke-23. Menerobos masuk secara membabi buta hanya akan membawa kita pada kematian. Prioritas utama kita adalah menemukan pembudidaya akamsi untuk mengumpulkan informasi guna memahami hierarki kultivasi, peta kekuatan, serta kekuatan sebenarnya dari klan dewa yang paling perkasa. Ia menatap ke kejauhan. Di cakrawala, samar-samar terlihat siluet sebuah kota. Energi spiritual memusat di sana, dan sayup-sayup terdengar suara keramaian, jelas merupakan sebuah permukiman tempat manusia biasa dan pembudidaya hidup berdampingan. Dia berkata, "Ada kota di depan sana."
Kita akan singgah untuk mencari informasi sebelum menyusun rencana selanjutnya. Tidak ada yang keberatan. Mengikuti langkah Dev, mereka bergerak mantap menuju kota yang tampak di kejauhan itu, menyusuri aliran urat spiritual. Saat melintasi pegunungan dan perbukitan, pemandangan yang mereka saksikan benar-benar mengubah pemahaman mereka tentang alam surgawi tingkat tinggi. Pembudidaya terlihat di mana-mana di alam liar, ada yang sedang mengumpulkan tanaman obat dan meracik pil, sementara yang lain bermeditasi untuk memperoleh pencerahan akan Dao. Bahkan sosok yang paling lemah di antara mereka memiliki dasar kultivasi setingkat Dewa Emas Agung tingkat kedua, sedangkan Dewa Emas Agung tingkat keempat adalah pemandangan yang lumrah. Pembudidaya tingkat tinggi sosok langka di alam bawah, jumlahnya di sini sebanyak manusia biasa. Di sepanjang perjalanan, potongan-potongan percakapan orang-orang yang berlalu lalang tertangkap oleh pendengaran mereka. Kepingan-kepingan informasi yang tersebar ini perlahan menyusun gambaran umum mengenai surga ke-23. Itu adalah wilayah yang dipenuhi oleh beragam ras dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Sekte abadi aliran lurus, kultus iblis, dan ras-ras kuno yang eksotis saling bersaing memperebutkan supremasi di wilayah luas yang syarat dengan faksi-faksi rumit. Namun, pihak yang berdiri paling tinggi di atas semua sekte dan ras tersebut yang memonopoli sumber daya tertinggi di alam itu serta menguasai sebagian besar hukum yang mengatur langit dan bumi bukanlah sekte lokal, melainkan klan Dewa Liu Chen. Klan Dewa Liu Chen adalah penguasa sejati alam surgawi tingkat tinggi ini. Dev sedikit mengernyitkan dahi. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan paling tangguh di surga ke-23 ternyata juga merupakan sebuah klan dewa. Akan tetapi, jika dipikir-pikir, hal ini wajar saja. Setelah bencana besar, banyak tokoh hebat yang tewas atau tertindas, sementara pembudidaya tertentu memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh ras dewa yang secara alami memungkinkan mereka untuk maju pesat dalam kultivasi. Kemajuan pesat dalam tingkat kultivasi berarti kekuatan yang lebih besar, yang pada gilirannya menarik semakin banyak pengikut. Seiring berjalannya waktu, ras dewa pun menjadi kekuatan paling perkasa di berbagai alam surgawi. Setengah jam kemudian, rombongan itu tiba di kaki tembok kota. Kota ini bernama Kota Bintang Jatuh. Terletak di perbatasan surga ke-23, kota ini merupakan kota berukuran kecil hingga menengah bagi para pembudidaya. Dengan latar belakang berupa cabang pegunungan spiritual, kota ini menjadi pusat aktivitas dan informasi yang ramai, tempat berkumpulnya para pembudidaya tingkat rendah untuk beristirahat dan bertukar informasi. Gerbang kotanya tampak kuno dan megah, dilindungi oleh penghalang energi spiritual yang senantiasa aktif, dengan aliran pembudidaya yang tak henti-hentinya berlalu lalang. Dua penjaga berbaju zirah hijau berdiri di gerbang. Aura mereka stabil, dan keduanya memiliki tingkat kultivasi di alam Dewa Emas Agung tingkat 3 puncak. Mata mereka yang tajam mengamati setiap orang yang lewat. Sosok-sosok yang mungkin dianggap sebagai ahli hebat di surga ke-22, di tempat ini hanyalah penjaga rendahan. Rombongan itu merasakan kekaguman diam-diam, serta memahami secara mendalam betapa besarnya kesenjangan kekuatan antar tingkatan alam surgawi. Dev menekan aura kekuatan nuklirnya dan menyembunyikan ketajaman auranya, lalu memimpin rombongan memasuki kota dengan sikap rendah hati dan tidak mencolok. Di dalamnya, kota itu bagaikan labirin yang dipenuhi bangunan menjulang tinggi dan jalanan yang saling bersilangan. Toko-toko yang menjual pil, artefak magis, dan material spiritual berjejer di sepanjang jalan, dan udara dipenuhi hiruk-pikuk keramaian, sebuah pemandangan yang menunjukkan kemakmuran besar. Namun, di balik kemakmuran itu, ada rasa penindasan tak kasat mata yang terasa di mana-mana. Setiap kali seorang pembudidaya yang mengenakan jubah berhias pola ilahi keemasan berjalan menyusuri jalan, kultivator setempat secara naluriah akan menepi, menundukkan kepala, dan menahan aura mereka. Tak ada yang berani menatap mata mereka atau menghalangi jalan mereka. Rasa kagum, kewaspadaan, dan ketakutan tampak jelas di mata setiap pembudidaya setempat. Pandangan Dev sedikit beralih saat ia dengan tenang mengamati para pembudidaya berjubah emas itu. Ia segera paham bahwa mereka adalah pembudidaya dewa tingkat rendah dari klan Dewa Liu Chen. Pandangannya tertuju pada sebuah kedai teh yang ramai di tepi jalan. Ia memimpin rombongan masuk dengan langkah santai dan memilih sudut yang agak tersembunyi untuk duduk. Kedai teh itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai kalangan, dipenuhi suara percakapan yang tak henti-hentinya, tempat yang ideal untuk mengumpulkan informasi. Tak lama kemudian, seorang pelayan muda menghampiri sambil membawa teh dengan sikap penuh hormat. Dev dengan santai menyerahkan sebuah batu spiritual berkualitas rendah seraya berkata dengan tenang, "Anak muda, aku ingin menanyakan beberapa hal padamu." Pelayan itu menerima batu spiritual tersebut, senyumnya menjadi semakin ramah dan penuh takzim. "Silakan bertanya, Tuan. Aku tahu segalanya tentang wilayah di sekitar Kota Bintang Jatuh. Siapa yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini?" Tanya Dev langsung, ingin mengetahui hierarki dasarnya. Pelayan itu sempat tertegun sejenak mendengar pertanyaan tersebut.
Ia mengamati Dev seolah melihat sesuatu yang ganjil. Kamu berasal dari alam bawah, kan? Mengapa kamu bertanya begitu? Ujar Dev. Jika bukan berasal dari alam bawah, kamu pasti tahu semua orang di Surgaul ke-23 tahu bahwa sosok dengan tingkat kultivasi tertinggi dan kekuatan terbesar adalah patriark dari klan Dewa Liu Chen, kata pelayan itu. Oh. Lalu, bagaimana dengan kekuatan anggota klan dewa lainnya? Tanya Dev. Pelayan itu memandang Dev, awalnya enggan berbagi informasi lebih lanjut, namun Dev mengeluarkan sebuah kristal dan meletakkannya di atas meja. Melihat hal itu, pelayan tersebut buru-buru menyimpannya ke dalam saku dan merendahkan suaranya. Para pengawal dewa dari klan Dewa Liu Chen setidaknya berada di alam Dewa Emas Agung tingkat keempat, sedangkan para jenderal dewa umumnya berada di tingkat kelima atau keenam. Klan Dewa Liu Chen menguasai kota Dewa Pusat di surga ke-23 dan disegani oleh semua ras. Tak ada seorang pun yang berani menantang kekuatan mereka. Mendengar perkataan itu, raut wajah semua orang berubah menjadi serius. Kekuatan tempur puncak di surga ke-22 hanyalah berada di alam Dewa Emas Agung tingkat kelima puncak, namun di sini, bahkan pengawal dewa dengan pangkat terendah pun sudah merupakan Dewa Emas Agung tingkat keempat. Di antara keduanya, terdapat jurang pemisah yang mutlak dan tak terjembatani dalam hal tingkat kultivasi. Aemon sedikit mengernyitkan dahi dan berkata dengan suara rendah yang penuh perenungan, alam Dewa Emas Agung memang merupakan ambang batas menuju wilayah alam surgawi yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan itu, alam-alam yang lebih rendah hanyalah ibarat kunang-kunang di samping rembulan yang benderang. Tatapan mata Agnes tampak dingin dan tak acuh. Wilayah Dewa Liu Chen dipenuhi oleh para ahli hebat Dewa Emas Agung tingkat 5 dan tingkat 6 adalah hal yang lumrah, sementara sosok-sosok tingkat 7 memegang kekuasaan tertinggi. Pengaruh mereka menindas semua ras lain. Tak heran jika mereka mendominasi surgawi ke-23. Ekspresi Dev tetap datar saat ia melanjutkan pertanyaannya, bagaimana biasanya wilayah Dewa Liu Chen memerintah berbagai ras di sini? Apakah mereka terus-menerus berpatroli dan menangkap pembudidaya dari alam luar? Memang begitulah kebiasaannya. Pelayan itu bergidik ngeri dan buru-buru menambahkan, ras dewa memiliki pasukan patroli, penjaga surgawi, khusus yang menjelajahi wilayah-wilayah surgawi. Siapapun baik itu kultivator tak terdaftar dari alam lain maupun orang yang dicurigai sebagai penganut ajaran sesat akan langsung ditindak tegas begitu mereka ditemukan. Skenario terbaiknya, kultivasi mereka dihancurkan dan mereka dijebloskan ke penjara tambang. Skenario terburuknya, mereka langsung dikorbankan, dengan tubuh maupun jiwa yang dimusnahkan sepenuhnya. Kota Bintang Jatuh terletak di perbatasan titik pertemuan bagi orang luar dan berbagai anomali sehingga patroli, penjaga surgawi, sangat sering dilakukan. Kamu dan rekan-rekanmu tampak seperti orang asing di sini. Kamu harus bersikap rendah hati dan sangat berhati-hati. Apapun yang kamu lakukan, jangan sampai memancing kemarahan penjaga surgawi. Dev mengangguk pelan. Kini ia telah memahami situasinya dengan jelas. Surga ke-23 adalah tempat yang makmur, namun suasananya terasa menyesakkan. Meskipun berbagai ras hidup berdampingan di sini, mereka berada di bawah kendali ketat dan penindasan wilayah Dewa Liu Chen. Para penjaga surgawi ras dewa dan jenderal mulai dari Dewa Emas Agung tingkat keempat hingga keenam memenuhi wilayah tersebut, sementara penguasa wilayah dengan kultivasi Dewa Emas Agung tingkat ketujuh bertahta di pusat kekuasaan, memegang kendali mutlak atas hidup dan mati di seluruh wilayah alam surgawi ini. Inilah faksi para pengkhianat itu kekuatan yang harus ia hadapi, lawan, dan tuntut balasannya dalam waktu dekat. Tepat saat Dev bersiap untuk menanyakan hal-hal lain. Boom! Getaran dahsyat yang menggelegar di kehampaan tiba-tiba meledak dari langit di luar kota. Cakrawala yang tadinya tenang seketika diselimuti oleh lapisan cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan, dan tekanan luar biasa yang mendominasi dari alam ilahi menghantam seluruh kota. Suara angin yang menderu seketika senyap, dan pergerakan kerumunan orang membeku. Setiap pembudidaya secara naluriah mendongak, wajah mereka menyiratkan ketakutan yang mendalam. Itu adalah patroli para penjaga surgawi. Mereka datang untuk inspeksi lagi. Mengapa mereka datang sepagi ini? Pasti mereka mendeteksi aura orang luar. Para pengunjung kedai teh menjadi pucat pasi, bergegas bangkit dari tempat duduk mereka untuk memberi jalan. Jauh di angkasa, tiga sosok melangkah di udara mengenakan baju zirah suci keemasan berkilau yang diukir dengan lambang alam ilahi, memancarkan aura kekuatan yang ganas dan mendominasi. Baju zirah mereka berkilauan dengan cahaya terang, dan gelombang ritme dao yang meluap dari luar domain menekan energi spiritual di seluruh kota. Sang pemimpin berdiri tegak dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, dikelilingi oleh lapisan pola dao agung. Dia jelas merupakan seorang Dewa Emas Agung tingkat kelima, seorang jenderal dewa dari wilayah Dewa Liu Chen. Dua penjaga dewa yang mendampinginya memiliki aura yang sedikit lebih lemah, namun mereka tak diragukan lagi adalah pendekar tangguh di Dewa Emas Agung tingkat keempat.
Melayang tinggi di angkasa, ketiganya menyapu pandangan dingin ke seluruh penjuru kota, sementara indera ilahi mereka menebar jaring yang seketika menyelimuti seluruh kota binatang jatuh. Seketika itu juga, tatapan dingin sang jenderal di alam Dewa Emas Agung tingkat kelima tertuju tajam pada Dev dan rekan-rekannya di sudut kedai teh. Aura asing dari alam bawah, tidak terdaftar di wilayah klan Dewa sebuah penyusupan. Penduduk ilegal. Sebuah suara suci yang dingin dan agung menggema ke seluruh penjuru kota, tanpa sedikit pun emosi, ini adalah zona perbatasan yang vital. Masuk tanpa izin dilarang keras. Orang luar, segera menyerah dan ikutlah bersama kami ke kota ras dewa untuk diadili. Tekanan tak kasat mata yang sangat menghimpit kekuatan dari ranah Dewa Emas Agung menghantam turun, mengunci ruang di sekitar Dev dan rekan-rekannya serta memutus segala jalan untuk melarikan diri. Para pembudidaya di seluruh kota terdiam dalam ketakutan. Tak ada yang berani mendongak, karena dalam hati mereka, nasib kelompok Dev sudah dipastikan tamat. Begitu menjadi sasaran pasukan penjaga surgawi klan Dewa Liu Chen, pengunjung dari alam bawah tidak pernah ada yang selamat. Di kedai teh itu, ketujuh peri juga seketika menegang. Peri tertua berbaju merah menegakkan tubuhnya, diam-diam melindungi adik-adik perempuannya di belakang punggungnya. Peri kedua, ketiga, dan yang lainnya menahan aura mereka dan bersiap untuk bertarung. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, tak satu pun dari mereka mundur. Tangan ramping Agnes sedikit mengepal saat ia diam-diam mengalirkan energi spiritualnya, sementara hawa dingin yang menusuk mulai berkumpul di matanya. Aemon memasang ekspresi serius, tatapannya tertuju tajam pada tiga sosok dewa yang melayang tinggi di angkasa. Dewa Emas Agung tingkat 5 dan tingkat 4. Sebuah pasukan patroli perbatasan saja memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Kekuatan sejati klan Dewa Liu Chen jauh lebih dahsyat daripada yang digambarkan oleh rumor. Menghadapi situasi genting ini, Dev tetap duduk, postur tubuhnya tegak dan tak tergoyahkan. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Mata ungunya tampak jernih namun dingin saat menatap ketiga sosok ilahi berbalut jubah emas yang mendominasi itu. Ia baru saja tiba di surga ke-23 tanpa sempat melacak targetnya, memadatkan segel inti nuklirnya, ataupun menyempurnakan hukuman ilahi namun, pertempuran pertama untuk menuntaskan dendam dengan para pengkhianat justru mengharuskannya berhadapan langsung dengan para master di alam Dewa Ema Agung dari ras dewa. Krisis telah melanda, namun tak ada secuil pun rasa takut di matanya, hanya niat membunuh yang dingin dan berkobar hebat layaknya api yang melahap segalanya. Baiklah. Dia akan memanfaatkan ketiga penjaga patroli surgawi dari klan Dewa Liu Chen ini untuk menguji ketangguhan para pengkhianat di surga ke-23, sekaligus melancarkan serangan pembuka dalam kampanye sebulan penuh untuk memulihkan langit dan melawan takdirnya. Bersambung.